Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis studi kasus. Baik, analisis dari studi kasus A, masalah utamanya kamera smartphone tidak menghasilkan foto yang baik atau kualitas tidak bagus. Selanjutnya, penerapan prinsip CRM. Yang pertama, pengetahuan pelanggan yaitu memahami preferensi penggunaan kamera. Yang kedua, interaksi pelanggan yaitu komunikasi cepat dan informatif. Yang ketiga, pemulihan layanan yaitu menawarkan solusi teknis dan pemulihan. Yang keempat, hubungan nilai tambah yaitu memberikan after sales support yang unggul. Selanjutnya, ada 3 tindakan konkret. Yang pertama, memperbaiki algoritma kamera generasi berikutnya. Yang kedua, meningkatkan transparansi spesifikasi produk. Yang ketiga, meningkatkan layanan pelanggan. Selanjutnya, umpan balik untuk meningkatkan kualitas produk. Ada meningkatkan dokumentasi edukasi penggunaan kamera dan membuat standar kontrol kualitas kamera lebih ketat. Selanjutnya, analisis studi kasus B. Masalah utamanya yaitu nasabah cemas karena dana dibekukan dan bank tidak memberikan kejelasan yang cukup. Kategori keluhannya termasuk service related complaint yaitu terkait proses layanan dan komunikasi, dan attitudinal complaint yaitu proses dianggap lambat dan tidak jelas. Selanjutnya, menurut para ahli Oliver dalam Yuana 2023, kepuasan adalah penilaian konsumen terhadap fitur-fitur produk atau jasa yang berhasil memberikan pemenuhan kebutuhan di tingkat yang menyenangkan, baik di bawah atau di atas harapan. Selanjutnya, langkah penanganan keluhan CRM approach. Yang pertama, customer identification. Bagaimana Anda mengenal profil dan kebutuhan emosional nasabah? Dengan cara analisis nilai profit melalui data transaksi, nilai seumur hidup pelanggan, dan kebutuhan emosionalnya dengan empati, observasi, dan personalisasi. Yang kedua, customer interaction. Bagaimana Anda berkomunikasi dan menenangkan nasabah? Yaitu dengan berkomunikasi dengan nada menenangkan, menggunakan bahasa yang sopan dan empati, dan yang terakhir menyampaikan bahwa dana aman dan terlindungi. Yang ketiga, customer response. Tindakan atau solusi yang Anda tawarkan sesuai kebijakan bank dengan memberikan penjelasan regulasi PPATK dan menyampaikan langkah yang harus dilakukan nasabah untuk verifikasi. Selanjutnya, yang keempat, customer retention. Strategi untuk menjaga kepercayaan dan loyalitas nasabah setelah penanganan keluhan dilakukan dengan follow up berkala, berikan layanan prioritas sementara, dan yang terakhir beri edukasi untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Selanjutnya, analisis komparatif. Identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dari studi kasus A. Yang pertama, kualitas kamera tidak sesuai. Yang kedua, gap antara promosi dan kualitas aktual. Yang ketiga, kamera tidak mampu memberikan kinerja konsisten. Yang keempat, ekspektasi tinggi tidak terpenuhi. Dari studi kasus B, yang pertama, kurangnya penjelasan mengenai pembekuan. Yang kedua, penjelasan tidak jelas dan tidak cepat. Yang ketiga, nasabah butuh kepastian dan rasa aman. Dan yang terakhir, kehilangan dana sangat mempengaruhi kepuasan. Selanjutnya, langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan loyalitas. Dari studi kasus A, yang pertama, melakukan pemeriksaan kualitas pada perangkat. Yang kedua, memberikan edukasi penggunaan kamera. Yang ketiga, melakukan pemantauan dan analisis umpan balik pelanggan. Sedangkan dari studi kasus A, yaitu menjaga komunikasi empatik dan berkelanjut. Yang kedua, menggunakan jalur komunikasi khusus. Yang ketiga, follow up secara berkala. Yang keempat, memberikan edukasi mengenai regulasi keuangan. Selanjutnya, kesimpulan sektor teknologi. Fokus perbaikan terutama pada kinerja produk, kualitas fitur, serta responsivitas layanan purna jual. Keluhan muncul karena ketidaksesuaian antara ekspektasi dan performa kamera, sehingga solusi harus menekankan aspek teknis, edukasi penggunaan produk, dan perjelasan spesifikasi yang transparan.
Selanjutnya, kesimpulan sektor keuangan. Kesimpulannya adalah keluhan sangat berkait dengan keamanan, kejelasan informasi, dan kepercayaan. Pembekuan dana menyangkut resiko tinggi dan berdampak langsung pada kondisi emosional pelanggan. Oleh karena itu, strategi penanganan lebih menekankan komunikasi empatik, edukasi kebijakan, dan transparansi produk untuk mengurangi kecemasan. Persamaan studi kasus A dan B yaitu yang pertama, keduanya membutuhkan komunikasi yang cepat dan empatik. Yang kedua, keduanya membutuhkan transparansi terkait masalah. Yang ketiga, keduanya harus menerapkan CRM untuk menjaga hubungan jangka panjang. Dan yang terakhir, kepercayaan menjadi faktor penting dalam loyalitas. Berikut daftar pustakanya. Nariswari, Rinda, dan Nur Irawan, analisis pengaruh kualitas layanan, kepuasan pelanggan, dan kepercayaan terhadap loyalitas pelanggan, Lexing Mobile Broadband di wilayah Surabaya dengan pendekatan Sam Bayesiam, Jurnal Sains dan Seni ITS Vol 1 nomor 1 2012. Dan yang kedua, Sasongkong 2016, pengaruh kualitas pelayanan dan kinerja karyawan terhadap kepuasan pelanggan, studi pada Universitas Muhammadiyah Surakarta.